warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di AXHOGI. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. AXHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Kami hadir setiap hari Rabu menemani sore Anda mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa yang akan menjadi MC pada sore hari ini. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai, tentunya dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang pakar di bidangnya. Kepada para peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Selama acara, peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini sudah hadir 2 narasumber kita yang akan berbagi dan sharing ilmu dan pengalaman pada AXHOGI series ke-8 ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Dr. Edi Wibowo Ambari, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Selamat sore, dokter. Sore, Dr. Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang kedua, yaitu Dr. Bismart Jelaihat, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, Manado. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Dr. Hairunisa. Dan diskusi AXHOGI seperti biasa, akan ada moderatornya, dan moderator kita pada sore hari ini adalah Dr. Pujo Hartono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat sore, Dr. Pujo. Dan sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tema yang dibawakan pada AXHOGI series ke-8 ini adalah tentang seputar hiperplasia endometrium dan tentunya banyak kasus yang ditemui dalam praktek klinis yang terkait dengan PUA dan hiperplasia endometrium ini. Bagaimana tata laksana serta follow up-nya nanti akan menjadi salah satu bahan diskusi kita pada sore hari ini. Baiklah, sebelum memulai diskusi AXHOGI, selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua HOGI kepada Dr. Brahmana Askandar, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Bu Sekjen kita, Sekjen HOGI, Dr. Taufan. Ada ya Dr. Taufan ini yang paling setia ngawal acara AXHOGI. Selamat sore. Terima kasih banyak. Sore, Dr. Brahmana. Ya. Yang kedua, selanjutnya guru saya Dr. Pujo Hartono, kemudian sahabat-sahabat saya Dr. Edi Wibowo dan Dr. Bismart. Jadi sebetulnya semua yang ada di sini itu tidak pernah ketemu sejak 3 tahun lalu. Jadi terakhir ketemu itu 3 tahun lalu. Jadi ketemunya secara online ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga yang saya hormati, saya apresiasi adalah semua partisipan. Bahkan mungkin sudah dari beberapa itu menjadi repeat partisipan. Nantinya sudah selalu mengikuti acara AXHOGI. Mungkin yang belum menjadi repeat partisipan, kita setiap hari Rabu jam 15.30 mengadakan acara webinar. Hanya 1 jam saja. Kenapa 1 jam dan tanpa PowerPoint yang panjang-panjang? Karena sebetulnya lebih banyak acaranya itu sharing. Jadi kita juga belajar dari sejawat semua, kemudian kita diskusi, sehingga itu bisa membuahkan hasil menambah profesionalisme kita dalam menghadapi kasus pasien sehari-hari. Terima kasih juga kepada panitia, Dr. Hoirunisa, kemudian Dr. Birama, kemudian Mas Alan, juga tim-tim yang lain, terima kasih banyak. Dari saya tidak panjang lebar, sampai ketemu lagi hari Rabu 15.30, buka laptop, buka HP, login. Tapi sebelumnya daftar dulu ya. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana atas sambutannya. Baiklah, selanjutnya adalah acara untuk diskusi, dan diskusi kita sore ini akan dipandu oleh Dr. Pujo kepada Dr. Pujo Hartono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Hoirunisa
Yang terhormat Ketua HOGI, seluruh pengurus HOGI yang lainnya, para guru besar, dan para peserta webinar ASHOGI yang ke-8. Luar biasa, yang ke-8 sudah masih banyak ini pesertanya, 180 orang. Terima kasih juga. Selamat datang kepada Dr. Edi Wibowo Ambari dari Semarang dan juga Dr. Bismak Maihat dari Manado. Baik, sore ini kita akan berbincang tentang hiperplasia endometrium. Barangkali sebagai pengantar mungkin Dr. Edi Wibowo bisa menjelaskan kira-kira apa sih yang dimaksud hiperplasia endometrium. Ini apakah sudah sebuah keganasan atau apa? Monggo silakan Dr. Edi. Siap dok, selamat sore dok. Lama nggak ketemu. Selamat sore. Saya share screen sedikit saja ya dok. Monggo, silakan. Ya, mungkin ini hanya mengingatkan saja ya. Jadi hiperplasia endometrium itu adalah perkembangan endometrial yang berlebihan ya. Jadi biasanya manifestasinya adalah perdarahan di luar siklus haid ya, dalam siklus haid yang jumlahnya cukup banyak. Jadi kita juga banyak yang menjumpai ini ya. Nanti biasanya dia dipengaruhi oleh hormon estrogen baik dari dalam maupun dari luar ya. Dari dalam biasanya pada PCOS, pada obesitas ya. Dari luar misalnya penggunaan hormonal terapi atau penggunaan obat tamoxifen pada CA mame ya. Itu mengakibatkan sering terjadinya hiperplasi endometrium. Nah, yang sering menjadi dilema kita atau masalah atau mungkin yang kadang sejawat SPOG lain dapatkan adalah kalau sudah bertemu dengan hiperplasi simplex atau kompleks, ada yang atipia dan ada non atipia. Nah, di situ apa yang harus kita perbuat ya, jadi itu yang menjadi kenapa masalah ini mungkin diangkat oleh HOGI karena cukup banyak dan kadang mungkin pada ragu ya, ini mau diapain ini hiperplasi kompleks atipik, resikonya apa. Pasien kadang kalau dirujuk dalam petik orang Semarang bilang kosongan, udah ini ke onkologi aja. Nanti pasiennya sampai ke kita itu pada bingung, pada nangis. Wah, kenapa dok saya dikirim ke sini? Ya, jadi itu mungkin pengantar dari saya. Nanti kalau ada mau tanya jawab, dipersilakan. Mungkin demikian, Dokter Pujo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Edi. Iya, jadi memang cukup banyak ya kasus-kasus seperti ini yang kita temui sehari-hari. Kira-kira yang terkena ini siapa ya? Kemudian potensi menjadi ganas dan sebagainya, kira-kira bagaimana? Dokter Bismak, monggo silakan Dokter Bismak. Ya, terima kasih. Endometrium ini akan menjadi masalah karena dia sebenarnya merupakan suatu lesi, termasuk lesi prakanker ya. Apalagi kalau seperti yang dikatakan Dr. Edi tadi sudah perubahan mengarah ke sel-sel atipik. Jadi itu sudah lebih besar peluang kemungkinan terjadi mengarah ke kanker endometrium. Sehingga itulah yang bisa dikatakan jadi masalah kalau tidak ditangani secara tepat dan cepat,
Jadi penanganannya itu kita bertujuan supaya jangan sampai progresivitas menjadi kanker endometrium itu lebih cepat, atau kita mencegah terjadinya perdarahan, kita mengatasi perdarahannya. Jadi masalah itu yang kalau dia hiperplasia endometrium yang atipik ya. Kira seperti itu, dokter. Ya, baik, terima kasih. Mungkin kalau sudah ada pertanyaan-pertanyaan, monggo silahkan. Atau ada teman-teman yang akan langsung bertanya, rasain monggo. Nah, bagaimana kita mengatakan, oh ini sebuah hiperplasia? Apakah hanya dengan gejala perdarahan yang banyak, perdarahan yang tidak teratur, atau dari pemeriksaan USG, kalau USG yang mana, atau apa kira-kira, Dr. Edi, monggo silakan. Ya, terima kasih, dok. Ya, jadi seperti Dr. Joel sampaikan ya, sebenarnya masalahnya ini kan adalah perdarahan. Nah, yang menjadi masalah kadang perdarahan pada ibu-ibu ini kadang tanpa suatu pendekatan yang baik, kita langsung memvonis, wah ini kelainan hormonal, Bu, kelainan hormonal. Sehingga kita kadang langsung memberikan terapi hormonal. Nah, tapi kadang kita takut juga, jangan-jangan dia suatu lesi prakanker ya. Memang pendekatan pertama adalah bagaimana kita menegakkan diagnosis. Ya, satu memang dari anamnesis pasti. Ya. Kemudian yang terbaik sebenarnya adalah pemeriksaan USG transvagina. Ya. Kan kita tahu ini adalah suatu proliferasi endometrium yang berlebihan. Nah, dari USG transvagina itu nanti akan jelas banget biasanya ya. Kita bisa melihat ketebalan endometrium thickness-nya itu sangat tebal. Kita bisa lihat. Nah, dari situ baru timbullah kecurigaan. Ini hiperplasia. Nah, sekarang kita sebenarnya membagi juga pada kelompok-kelompok umur tertentu. Ya, yang mempunyai faktor resiko dia menjadi ganas, atau dari anamnesis kita tahu satu misalnya dia early menarche ya, dari anamnesis oh ibunya ini gemuk misalnya ya, wah ada riwayat DM. Nah, ya seperti ada faktor resiko, kita harus berhati-hati ya. Jadi mungkin yang pertama adalah tadi ya, anamnesis, ultrasound. Untuk menentukan pastinya tentu kita dengan sampling endometrium ya, baik dengan pipel, dengan endometrial curettage, atau yang sekarang mungkin dengan hysteroscopy. Jadi penegakan diagnosis ya pasti dari hasil sampling endometrium. Mungkin demikian, Dokter Pujo. Baik, terima kasih Dr. Edi. Jadi tentunya komprehensif ya, mulai dari anamnesis yang baik, termasuk riwayat keluarga dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik, orangnya bagaimana, gemuk atau tidak, ada tanda-tanda semacam PCOS, itu mungkin juga penting. Kemudian pemeriksaan fisik diagnosis lainnya, dan jangan dilupakan pemeriksaan dasar ginekologi ya. Jadi kadang-kadang pemeriksaan yang dasar langsung di USG, langsung dieksekusi atau memang diagnosis pastinya untuk mengatakan ini hiperplasia tipe yang histopatologi ya, pemeriksaan histopatologi. Jadi dan itu mungkin harus dilakukan uret dan sebagainya, atau sampling biopsi dan sebagainya. Jadi sekali lagi barangkali mungkin kita tidak boleh melupakan pemeriksaan anamnesis yang baik dan pemeriksaan dasar. Anamnesis saya kira sebuah komunikasi dengan pasien dan keluarganya, ini yang penting, dan kadang kita lupakan. Kita aja suruh USG atau kadang-kadang CT scan dan sebagainya. Sudah cukup banyak ini pertanyaan rasanya. Baik, pertanyaan yang pertama mungkin Dr. Bismak bisa menjawab.
dalam klinik sering saya temukan diagnosis hiperplasia endometrium dan ada mioma. Izin perbedaannya kira-kira di mana, dokter? Dari dokter Gina Indiana. Monggo silakan, dokter Wisma. Mungkin maksudnya diagnosa mioma dan diagnosa hiperplasia ya. Jadi kalau hiperplasia endometrium itu kan kita ketahui bahwa itu adalah pertumbuhan jaringan endometrium yang tidak normal, termasuk kelenjar dan kekebalan akibat pengaruh hormonal, estrogen. Sedangkan uteri itu adalah pertumbuhan di akibat juga pengaruh estrogen juga. Tidak lokasinya. Kemudian diagnosanya pun keduanya bisa kita lihat, kita lakukan pemeriksaan dengan USG, tapi diagnosa untuk hiperplasia endometrium itu kan diagnosa histologis, jadi perlu pengambilan sampel endometrium. Kalau mioma uteri mungkin dengan USG kita bisa melihat adanya mioma uteri. Demikian juga post operatif misalnya dilakukan operasi bisa ada hasil diagnosa secara histopatologi mioma uteri. Jadi bedanya itu yang satu jaringan endometrium, satu dari jaringan miometrium. Terima kasih. Oke, meskipun dua-duanya mungkin saja bisa bersamaan ya, karena dua-duanya karena dampak dari atau rangsangan estrogen ya. Estrogen. Baik, terima kasih ya, Dokter Wisma. Kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin bisa bantu Dokter Edi. Izin bertanya dari Dokter Cita Rahma Swastika. Seberapa jauh kita bisa mengobati keluhan menoragi yang progeron? Ya, terima kasih. Ya, keberhasilannya cukup, memang itu kita bilang adalah testosteron ya. Kalau yang satu yang sekarang sudah pasti medium, tapi kan biasanya kualitasnya nanti keluarnya akan atau kompleks. Simplek kata ya beberapa kepustakaan 1% dia bisa berubah menjadi endometrium. Jadi kalau simplex saja ya, hiperplasi simplex itu paling 1% lah. Nah kalau kompleks itu 3%-an ya. Nah yang menjadi masalah sekarang kalau hiperplasi simplex dengan ya itu juga resiko menjadi ganasnya katanya sekitar 8%-an. Nah, yang sering menjadi ganas adalah hiperplek yang atipik. Itu sekitar ada yang bilang 30, ada yang bilang sampai 50. Jadi yang harus diperhatikan betul-betul adalah kalau hasil kuretase kita adalah hiperplasi kompleks dengan bagian atipik ya. Progesteron tetap bisa kita pakai untuk semua tipe itu. Tapi tentu kita akan menjumpai masalah lain. Nanti mungkin ada pertanyaan berikutnya ya, seperti dia pengen punya anak, usianya berapa. Mungkin itu dulu pengantarnya. Nanti biar lebih seru, Dokter Pujo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi rupanya hiperplasi ini hanya potensial ya. Potensial terutama yang atipia ya, yang atipik ya, dan lebih-lebih kalau yang kompleks. Jadi itu potensial menjadi keganasan, tetapi mungkin bukan termasuk lesi prakanker endometrium ya, karena rasanya kok ada sendiri ya terminologi lesi prakanker endometrium. Ini hanya potensial berisiko untuk menjadi ganas kalau tidak mendapatkan penanganan yang bagus. Dan pengobatannya tadi bisa
progesteron, bisa combine, bisa pakai pil kontrasepsi dan sebagainya, tergantung atau bahkan sampai ke tindakan yang lebih serius, tergantung hasil pemeriksaan histopatologi, tergantung juga kira-kira usia, keinginan punya anak dan sebagainya. Tentunya banyak pertimbangan yang harus kita lakukan. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Zulkarnain. Ini juga, nah ini masuk dalam pengobatan juga ini, pemberian pengobatan, tetapi sering berulang kembali. Ini diberikan pengobatan on off ya. Apakah perlu dilakukan biopsi lagi? Nah ini kalau paritas cukup, apa boleh langsung dilakukan hysterektomi ya, kira-kira hysterektomi ya. Pertanyaan yang kedua, yang tipe apa langsung dilakukan apa boleh diberikan noresteron? Ini pertanyaan. Monggo silakan Dokter Bismarck. Ya. Terima kasih untuk dari pertanyaan dari Dr. Zulkarnain Tambunan. Jadi untuk hiperplasia endometrium itu, kalau mengacu pada bagan atau dari algoritma dari RCOG, untuk hiperplasia endometrium yang non atipik, first line terapinya adalah progesteron, ya, progesteron oral atau progesteron IUD, ya, IUD hormonal. Nah, kalau pada kasus yang ditanyakan ini, bisa juga diberikan dengan nortisteron selama 14 hari, 5 mg, dan itu dievaluasi selama 3 bulan, ya, diberikan pengobatan hormonal itu 3 bulan. Kemudian nanti dievaluasi kembali, ambil endometrial sampel untuk dilihat apakah masih ada hiperplasia. Apabila masih ada hiperplasia, itu bisa dilanjutkan dengan, kalau seperti ini paritasnya sudah cukup, memang bisa dianjurkan untuk histerektomi, ya. Kalau artinya dikatakan gagal dalam 3 bulan terapi hormonal, bisa dilanjutkan juga dengan sampai 6 bulan, ya. Kalau lebih maksimal lagi kita lanjutkan 6 bulan dengan dosis yang ditambah progesteronnya. Kemudian untuk hiperplasia endometrium tipe atipik itu memang disarankan untuk langsung histerektomi, ya, apabila sudah tidak membutuhkan lagi fungsi reproduksi. Kalau masih membutuhkan fungsi reproduksi, itu disarankan untuk terapi dengan hormonal. Kalau ingin diberikan nortisteron bisa, tapi dengan dosis yang maksimal, ya, progesteronnya. Kalau di RCOG, first line-nya adalah IUD hormonal, IUD dengan progesteron, levonorgestrel. Ya. Terima kasih Dr. Bismarck. Baik, yang berkira ini, dan ada pertanyaan nah, kira-kira kalau dengan USG transina mencurigai ke arah endometrium ini, kira-kira ketebalan berapa sentimeter? Dokter Edi mungkin bisa membantu menjawab. Atau ada batasan tertentu enggak? Atau kemudian waktunya apa setiap saat itu bisa diketahui, oh ini kapanpun tebalnya segini pasti mengarah ke sebuah hiperplasia. Ya, jadi sampai tadi kita juga harus melihat memang ada yang pilih, ya, diperhatikan ada pasien
Usia pasien itu berpengaruh. Kan tebal banget itu. Kan yang biasa kita pakai biasanya antara 10 sampai 14 mili. Kalau sudah lebih tebal dari itu tergantung usia ya. Kalau usianya sudah menopause gitu, terus kita USG, ternyata dia sudah lebih dari 8 mili, ya kita harus curiga itu suatu keadaan suatu hiperplasia atau mengarah mungkin ke arah cancer. Mungkin Dr. Joel bisa menambahkan, mungkin kalau ada gambarnya saya tidak disiapkan. Mungkin demikian, Dok. Baik, terima kasih. Ya, jadi di atas 14 mili ya. Mungkin dating juga diperlukan juga ya, apalagi ya tadi anamnesis, misalnya orang menstruasi yang sedikit-sedikit sering dan sebagainya. Jadi saya kira perlu juga sekali lagi anamnesis yang baik, kemudian pemeriksaan yang menyeluruh ya saya kira dari seorang pasien. Jadi tidak bisa hanya dasarnya ketebalan tersebut. Baik, ini ada pertanyaan. Mohon bertanya, 55 tahun dengan hiperplasia endometrium non-atipik dan dengan hipertiroid. Apakah satu-satunya terapi adalah histerektomi? Ya kita ketahui rata-rata ya orang Indonesia 52 itu sudah menopause. Nah ini masih ada hiperplasia. Menopause artinya setahun berturut-turut tidak haid dan gambaran endometriumnya biasanya ya tipis sekali karena sudah tidak ada pertumbuhan. Nah ini 55 ada hiperplasia non-atipik. Kalau sudah seperti ini mestinya pernah dilakukan kuratif. Silakan Dr. Bismak. Ya, memang untuk kalau kasus seperti ini 55 tahun dengan hiperplasia non atipik, kemudian ada hipertiroid ya, itu agak berisiko ya kalau kita lakukan terapi hormonal ya. Jadi memang bisa pilihan yang paling tepat ya kita sarankan adalah histerektomi saja. Karena mengingat mungkin kalau terapi hormonal bisa dengan IUD, tapi kalau sudah 55 tahun disarankan lebih baik histerektomi saja. Mungkin mengingat implikasi kalau melakukan terapi panjang menekan pertumbuhan endometrium dengan progesteron ya. Kadang-kadang kita juga nggak boleh lupa bahwa kadang-kadang progesteron itu, endometrium itu akan menebal justru pada pemberian progesteron kalau sebelumnya sudah ada rangsangan dari estrogen. Jadi sebaiknya kalau memberikan progesteron, apalagi yang long term, itu mungkin saat menstruasi bersih selesai atau habis kurat langsung diberikan progesteron. Intinya ditekan sejak awal supaya endometrium tidak tumbuh lagi. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau pada usia-usia seperti itu memang ya ada risiko juga ya. Kemudian yang perlu ditanyakan mungkin tadi disebutkan hanya ada masalah dengan tiroid ya. Kadang-kadang kita juga perlu tanyakan dari riwayat breast cancer, kemudian mendapatkan terapi untuk menekan estrogen di breast sebetulnya, tetapi kadang-kadang justru memicu pertumbuhan endometrium. Biasanya tamoxifen jangka panjang. Nggak banyak jumlahnya, sering kita jumpai, sekitar 10% mungkin ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Nah, ini
Bagaimana kaitan paparan estrogen berlebih dengan hiperplasia endometrium? Apakah kuret dapat mengobati sampai sembuh untuk hiperplasi? Apakah penyakit ini dapat sembuh total? Bagaimana pilihan kontrasepsi pada pasien dengan hiperplasi endometrium? Monggo silakan Dokter Edi. Ya, terima kasih. Jadi seperti disampaikan ya bahwa memang intinya kan ini karena paparan estrogen ya. Kalau pertanyaan apakah kuret merupakan bisa sembuh diobati dengan kuretase, memang salah satu terapi pilihannya adalah kuretase ya. Jadi kalau ada misalnya seorang wanita berdarah terus ya, kuretase itu salah satu terapi dan diagnostik nanti kita akan dapat dari hasil histopatologi ya. Jadi kuretase adalah suatu pilihan yang tepat untuk kita lakukan apabila itu ada nanti dari hasil kuretase histopatologinya pun akan menyebutkan kalau betul-betul itu karena paparan estrogen, dia akan bilang ini karena ekspos estrogen berlebihan. Ya, biasanya ada beberapa ahli histopatologi yang menyebutkan itu. Saya pikir demikian. Jadi kuret merupakan suatu pilihan dan bukan berarti kalau sudah kita kuret siklus haid yang berikutnya dia akan berulang lagi ya. Mudah-mudahan sih harapannya sembuh. Mungkin demikian, Dr. Pujo. Terima kasih. Jadi kuretase saya kira sebuah keharusan ya kalau kita mendiagnosis seperti ini ya. Jadi karena nggak mungkin kita melakukan kecuali ada pilihan lain. Setuju saya tadi bahwa ini adalah diagnostik dan terapi, apalagi kalau perdarahannya banyak sekali. Tetapi terapinya ini yang penting saya kira, apalagi kalau masih usia reproduksi, ya. Jadi tidak bisa kadang-kadang itu hilang, terus nggak lingkungan hormonal ini memang rasanya betul-betul harus diberitahu. Jadi komunikasi dengan pasien harus baik betul, apalagi kalau pemakaian hormonal. Kadang-kadang pasien ini datang dengan keluhan perdarahan, kemudian dikasih obat, perdarahannya berhenti, pasti dia merasa sembuh. Nah, kalau dia tidak dijelaskan dengan baik, saya sudah tidak perdarahan, ya saya stop obatnya. Nah, ini saya kira yang sering kita jumpai, jadi betul-betul harus kita jelaskan ya tentang bagaimana harus minum obat dan sebagainya. Banyak sekali saya kira pilihan untuk menekan estrogen, mulai yang lokal dengan IUD tadi sudah disebutkan, dengan obat-obatan, semua mempunyai keuntungan kerugian, bahkan bisa menekan lebih tinggi lagi. Gonadotropin, releasing hormone, kan energinya ditekan juga bisa. Banyak sekali yang saya kira, bahkan mungkin juga saya nggak tahu apakah sekarang masih dipakai ablasi endometrium. Jadi endometriumnya dihabiskan, dilakukan ablasi, dibuat semacam ya, jadi tidak tumbuh lagi ya. Itu pun juga mungkin sebuah pilihan, apalagi kalau sudah ada peralatan histeroskopi. Baik, ada pertanyaan lagi. Salah satu risiko adalah obesitas. Nah, ini yang ada pertanyaan ini, berapa tahun batasannya mengalami obesitas dan sejak usia berapa apabila yang bersangkutan obesitas akan cenderung menjadi hiperplasi endometrium. Silakan Dokter Bismak mungkin. Ya. Kalau mengenai obesitas, ya memang obesitas salah satu endometrium, kemudian PCOS, kemudian hipertensi, diabetes ya. Dan itu semuanya biasanya ujung-ujungnya mengarah ke unopposed estrogen ya. Jadi akan
terjadi produksi estrogen yang atau paparan estrogen yang tidak terkendali pada endometrium sehingga terjadilah hiperplasia endometrium. Mengenai batasan berapa tahun yang bersangkutan mengalami obesitas, saya terus terang belum pernah baca ya, belum tahu. Yang pasti dengan adanya obesitas itu akan meningkatkan risiko, memang salah satu faktor risiko. Terima kasih. Baik, jadi ya cukup banyak sekarang obesitas. Di satu sisi stunting banyak, tetapi obesitas ini juga cukup banyak. Melihat kasus-kasus pasien-pasien dioperasi semua ya obesitas semuanya. Jadi memang nggak ada batasan ya, tetapi yang penting kita bisa memberitahu ke pasien, ke keluarga pasien, hati-hati. Sering pasien datang ke kita, anaknya ikut gemuk. Kita juga perlu mengingatkan ya, risiko-risikonya apa dan sebagainya. Karena memang kalau sudah terjadi, susah ya, obesitas di satu sisi mungkin karena estrogennya, tetapi jadi obesitasnya sendiri menyebabkan ini. Jadi memang timbal balik semuanya. Nah, salah satu cara memotongnya adalah ya pola hidupnya. Nggak apa-apa makan banyak, tapi exercise-nya harus banyak. Di samping pengobatan-pengobatan yang lain mungkin. Baik, ada pertanyaan dari Dr. Rahmawati, saya kira sudah dijawab tadi tentang ketebalan endometrium. Kemudian Dr. Gede Dwipa, nah ini pasiennya berkali-kali dikuret, tetapi hasilnya tetap sama dan terus-menerus kumat-kumat lagi penyakitnya. Nah ini kira-kira apakah boleh dilakukan hysterektomi? Jadi hati-hati juga ya, hysterektomi, tindakan ini kita kalau bisa ya juga menghindari ya, kalau tidak perlu. Kalau memang harus ya nggak masalah, tapi betul-betul harus kita jelaskan ke pasien, apalagi kalau usianya masih usia reproduksi, untuk melakukan hysterektomi. Yang kedua mungkin yang lain adalah kita sering menghadapi nona, gadis, betul-betul gadis ya, dengan gambaran seperti ini, apalagi kulit membingungkan. Mungkin kita juga harus betul-betul, ya kalau perlu inform consent yang bagus untuk melakukan tindakan kuret. Kalau kita melihat bahwa memang secara klinis dari anamnesis, kemudian dari pemeriksaan USG mungkin abdomen itu memang ada ketebalan, mungkin nggak ada salahnya kita dengan inform consent yang baik untuk melakukan tindakan kuretase. Nah, kalau kita langsung melakukan, orang habis dikuret, dioperasi, kadang-kadang kalau dibuka, hysterektomi itu kadang-kadang sudah nggak ada semuanya endometriumnya. Nah ini yang agak menyulitkan. Ini kita harus butuh komunikasi yang baik dengan dokter histopatologi atau dengan pasiennya. Dokter Edi bisa membantu menjawab pertanyaan. Ya, sama dengan Dokter Pujo ya. Cuman begini Dokter Gede ya. Gini ya, ini sering saya alami juga ini Dokter Gede ya. Tapi kita ya dokter itu kan seperti polisi ya. Kita itu harus pintar melakukan interogasi, pemeriksaan fisik ya. Ini coba kalau dilihat dari pertanyaan Dokter Gede, AUB berulang, sudah kuret 2 kali, hasil PA-nya hilang. Nah, itu hati-hati itu. Ya, pasien menghilangkan hasil PA itu bisa karena takut, dia buang, dia hilangkan, menyembunyikan data, ya. Nah, itu berbahaya. Ya. Atau malah nggak di PA. Hasil PA dihilangkan begitu Dok. Itu kan oh iya, itu dihilangkan ya, itu karena cukup banyak juga kadang-kadang teman-teman dianggap ya pengobatan kemudian nggak dilakukan pemeriksaan patologi ya, ini juga perlu kita mengingatkan lah saling. Jangan sampai maksudnya silakan Mas lanjut. Dokter Gede ini kan nanti masalahnya nanti kalau terjebak Dok.
nafsunya terjebak, dia hilangkan, ternyata hasil PA-nya sudah cancer, nanti terapi kita jadi akan kurang, ya. Tujuan kita nolong, maksudnya ya, tapi akhirnya jadi kita kena. Jadi cukup berisiko kalau hasil PA hilang, ya. Paling tidak dia punya fotonya, zaman sekarang ada di foto. Segini, secara apa ya, pasien itu kalau tahu hasil PA-nya jelek, itu pasti dia akan ingat-ingat dan dia pasti akan mungkin akan disimpan, ya. Itu yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita kecolongan aja, apalagi sudah 2 kali berulang. Kalau mungkin hasilnya baik ya tidak masalah kita histerektomi, cuman ya kita hati-hati jangan sampai kecolongan. Mungkin itu pesan saya, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lainnya? Izin bertanya, hiperplasia endometrium dari awal gejala seberapa cepat progresivitasnya sehingga risiko menjadi CA endometrium? Gejala awal hiperplasia endometrium yang perlu diwaspadai apa? Monggo silakan, Dokter Ismak. Ya, jadi memang hiperplasia endometrium itu gejala awalnya yang mayoritas itu adalah vaginal bleeding atau perdarahan pervaginal. Apakah perdarahan haid yang banyak atau perdarahan di luar haid, yang pasti ada gangguan dari perdarahan, gangguan haid atau gangguan di luar haid, perdarahan. Itu awalnya ya yang perlu diwaspadai. Kemudian hiperplasia endometrium seberapa cepat progresifnya menjadi CA endometrium? Kalau tergantung dari tipe histologinya. Kalau hiperplasia yang non atipik, kalau yang tadi sudah disebutkan Dr. Edi yang simple itu 1% kemungkinan menjadi kanker endometrium mungkin dalam 5 tahun ya. Kemudian dalam yang kompleks itu 3% saja. Tapi yang berbahaya adalah hiperplasia atipik ya. Apakah simplex maupun kompleks itu kisaran beberapa tulisan menyebutkan 30 sampai ada yang 60% bisa terjadi kanker endometrium dalam 3 tahun, 3 sampai 5 tahun ya. Dari beberapa jurnal yang saya baca. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ya susah ya mengatakan progresivitasnya seberapa, tergantung juga banyak faktor yang mempengaruhi pasien tersebut. Tetapi yang penting mungkin dijelaskan bahwa ini adalah semacam prekursor ya, jadi bukan sebuah kepastian bahwa ini pasti akan menjadi ganas. Hanya probabilitas. Penting sekali saya kira data-data itu disampaikan sehingga ada dasarnya. Dan pasien sekarang sudah bisa melihat, mencari sendiri. Ini yang rasanya kita selalu harus update bahwa nggak boleh kalah dengan pasien karena mudah sekali ya pasien buka ini. Yang mungkin kita sendiri harus kalau perlu dibawahi jurnalnya. Kadang-kadang pasien-pasien yang ngerti senang kalau dibawa seperti itu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi tentang IUD. Kalau melebihi masa batas ini bagaimana? Apakah PUA hiperplasia endometrium yang terjadi akut bisa mengarah ke keganasan? Ya tadi dikatakan salah satu gejalanya adalah perdarahan. Tapi sering juga tanpa perdarahan. Ini khusus untuk keganasan endometrium. Kadang-kadang ada abnormal vaginal discharge ya. Jadi gejala awalnya kadang-kadang seperti itu sebelum sampai muncul perdarahan. Jadi intinya apapun yang keluar dari vagina yang tidak normal itu sebaiknya dilakukan evaluasi secara mendetil. Silakan Dokter Edi mungkin bisa membantu menjawab tentang IUD. Ya. Jadi ini masa IUD. Saya pikir begini ya, kita
mohon maaf Dokter Gus, saya kembali ke basic bahwa IUD itu kan pada prinsipnya ya, kalau IUD yang non hormonal ya, pada prinsipnya kan dia bagaimana bisa mencegah kehamilan adalah proses inflamasi ya, bukan faktor hormonal ya. Jadi reaksi inflamasi steril itu yang menyebabkan IUD itu bekerja sebagai alat kontrasepsi. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapa lama ini, ya, kalau IUD yang sudah melebihi batas, apakah PUA @causae hyperplasia terjadi akut bisa mengarah ke ganasan? Jadi mungkin kalau tidak menyebabkan ke arah sana ya, karena seperti disebutkan di awal bahwa hiperplasia endometrium itu adalah expose estrogen ya, bukan karena suatu inflamasi. Biasanya kalau IUD yang terlalu lama mungkin dia proses infeksi ya. Itu kalau masalah IUD yang non hormonal. Tapi kalau IUD hormonal kan malah dia tidak menyebabkan perdarahan ya. Dan seandainya ini waktu IUD hormonalnya itu habis, misalnya jangka waktunya 5 tahun. Sebenarnya walaupun hormonnya habis, fungsi kontrasepsi IUD-nya itu sendiri masih jalan karena proses inflamasi sebagai reaksi steril itu. Ya, mungkin itu dari saya. Kalau mungkin saya kurang dapat memahami pertanyaannya. Demikian, Dokter Pujo. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi rasanya saya nggak tahu ya. Sekarang mungkin kita juga harus update dengan teman-teman di FAIR. IUD sekarang berapa tahun? Saya 10 tahun juga saya. Ya, untuk yang non hormonal saya kira nggak ada masalah. Selama nggak ada keluhan, karena pertimbangan saya kalau diganti itu pasti akan adaptasi baru lagi dan pasti butuh. Kalau yang estrogen yang LNG, levonorgestrel, itu memang kalau cocok ya memang nggak haid karena endometriumnya akan ditekan oleh progesteron yang dirilis terus-menerus dari IUD tersebut. Ya. Tetapi yang perlu diwaspadai pemasangan awalnya kadang-kadang perdarahannya susah dihentikan, ya ada spotting yang cukup lama dan itu meresahkan kepada pasien. Itu untuk IUD yang tergantung saat pemasangan. Jadi kalau yang paling bagus ya pemasangannya saat menstruasi. Nah, Dokter Bismak, bagaimana follow up pasien yang kita terapi dengan hormonal? Ini ya. Apa yang ya. Untuk terapi hormonal itu pada hiperplasia endometrium biasanya kita ambil terapi hormonal apabila pasien masih menginginkan fungsi reproduksinya atau pada pasien yang menderita hiperplasia endometrium yang masih usia muda ya. Jadi terapi hormonal itu kita berikan sebagai bisa dengan progesteron oral seperti northisterone atau medroksiprogesteron asetat ya. Kita MPA itu 10 gram per hari. Kemudian northisterone asetat bisa diberikan 5 sampai 10 mg selama 3 minggu ya. Dan itu diberikan selama 3 bulan. Kemudian 3 bulan kita lakukan sampling endometrium lagi. Kita lihat masih hiperplasia tidak ada bisa dosis progesteronnya itu ditingkatkan. Jadi bisa menjadi 4-100. Itu semua hiperplasia ya, Mas? Semua. Untuk yang non atipik bisa. Kalau yang ya, artinya harus ulang di urat lagi gitu, di sana lagi. Iya. Jadi semua ya. Untuk ini kan jadi Dok pertanyaan untuk terapi hormonal follow up-nya ya. Jadi apakah atipik maupun non atipik itu sebenarnya sama, 3 bulan terapi hormonal kita
tidak ada. Nah, setelah 6 bulan kita sampling lagi, endometrial sampling. Apabila tidak respon juga, itu baru bisa dipikirkan untuk histerektomi. Oke. Jadi pengobatan Atau kalau masih ingin mempertahankan ya, dengan progesteron ya. ya kalau masih ingin progesteron ya. Harapannya apa? Demikian. Jadi pasien kan mesti ingin tahu. Saya di terapi progesteron apa yang terjadi? Harapan kita apa? Apa yang terjadi pada pasiennya? Ya, tujuannya supaya endometrium itu menjadi menstruator. Ya, targetnya tidak ada perdarahan lagi dan hasil sampel endometrium itu sudah bukan hiperplasia lagi atau bahkan mungkin sudah atrofi akibat pemberian progesteron. Ya, yang pasti sudah tidak hiperplasia dan tidak ada perdarahan lagi. Ya, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi kadang-kadang dengan progesteron ini harus diingat juga ya, progesteron terapi, apalagi yang high dose itu sering ya ini retensi cairannya cukup tinggi, kemudian ya itu efek samping. Sering gemuk, responnya ya. Pasiennya jadinya sudah obes, dikasih ini tambah obes, ini juga perlu pertimbangan sendiri, mungkin perlu edukasi yang lebih bagus, dan kadang-kadang justru yang seperti dulu ya, efek long term progesteron only contraception itu saya kira justru sering terjadi spotting, bahkan terus kita terapi dengan estrogen ya, supaya ada healing di endometriumnya. Ya. Nah, ini yang rasanya dengan pemeriksaan yang lengkap, tentunya dengan pemeriksaan USG dan sebagainya, itu mungkin kita bisa mengetahui itu kira-kira apa yang terjadi pada pasien ini. Kira-kira yang dimaksud mungkin itu. Tapi follow up yang tadi, apalagi kalau yang atipik dan masih ingin dipertahankan, mungkin kita harus lebih ketat ya. 3 bulan harus kita evaluasi ulang, kalau perlu dilakukan sampling lagi. Terima kasih Dr. Bismak. Dr. Koirun, apakah ada yang raise hand mungkin? Saya nggak melihat. Kita beri kesempatan kalau ada. Belum ada. Ada ya? 2 dokter. Ngomong, silakan dikasih kesempatan aja mungkin. Johar dengan Dr. Endang. Silakan. Silakan bisa bertanya langsung mungkin. Untuk Dr. Johar dan Dr. Endang, kami persilakan untuk di-unmute. Dr. Johar dulu mungkin. Ada Mbak? Dr. Johar? Kelihatannya masih belum, dokter. Mungkin bisa dilanjut di pertanyaan. Ya. Baik. Nah ini kriteria endometrium menurut Noyes berkaitan dengan diagnosis hiperplasia endometrium. Dr. Bismak, silakan bisa membantu menjawab. Dr. Bismak? Ya dok. Oh saya dok. Ya, ada pertanyaan dari tentang kriteria endometrium menurut Noyes. Diagnosis hiperplasia endometrium. Mungkin Dr. Edi bisa membantu. Iya. Dr. Edi? Iya, saya juga nggak begitu paham. Kayak Noyes itu seperti dating ya dok, seperti disampaikan Dr. Pujo tadi, bahwa dating endometrial, ya, dating endometrial biasanya dipakai oleh teman-teman apa itu fair untuk melakukan inseminasi ya, kapan tepatnya, biasanya dia dating ketebalan endometriumnya, sepertinya itu saya kurang ini dihubungkan dengan hiperplasia endometrium. Saya kurang mengerti, mungkin Dokter Pujo. Rasanya beda ya, rasanya berbeda. Dan orang-orang yang hiperplasia endometrium itu pasti dengan keluhan. Ya, saya sepakat tadi
bahwa ada keluhan atau mungkin tidak sengaja tidak kita periksa yang lainnya, tetapi endometriumnya kok tebal sekali. Nah, itu pun juga kita tidak semata-mata langsung melakukan tindakan. Tentunya banyak hal yang kita perhatikan, ya. Apalagi kalau ini endometrium berkaitan dengan fertilitas ya mungkin. Baik, ini ada pertanyaan yang lainnya. Nah, 50 tahun perdarahan yang cukup sering, penebalannya 7 mili, hasil kuret hormon progesteron yang dominan. Apakah diperlukan pengobatan hormonal pada pasien ini? Terima kasih. Silakan Dr. Bismat. Ya. Kalau lihat dari pertanyaannya ini memang mungkin cocok ke teman sejawat yang endokrin ya, tapi saya coba untuk menjawab. Jadi kalau memang endometrium 7 mm pada WSG transvaginal itu sudah, kalau pada yang postmenopause itu indikasi untuk kita lakukan kuret ya. Jadi begitu dilakukan kuretase hasilnya dominasi hormon progesteron. Nah ini kan membingungkan kita. Kalau saya sebagai onkolog, kalau apabila perdarahan yang continuous terus-menerus pada usia 50 tahun yang tidak bisa kita terapi dengan secara medikamentosa, saya sarankan untuk histerektomi saja ya. Tapi atau bagaimana dari Dr. Pujo atau Dr. Edi mungkin. Dr. Edi, ada tanggapan? Kalau saya mungkin kita pertegas lagi ya, keluhan ibu ini apa? Maksudnya memang perdarahan continuous pada sekitar usia 50 tahun. Nah, ini usia-usia perimenopause kan memang gangguan hormonalnya cukup tinggi ya. Nah, sudah dilakukan kuretase, katanya gangguan hormonal saja, progesteron, tidak seimbangan. Saya pikir bisa kita awasi saja, kita evaluasi terjadi perdarahan ulang atau tidak, nanti dia suruh kontrol. Bisa jadi juga dia tidak akan terjadi perdarahan lagi, mungkin dengan berangsur-angsur bertambahnya usia, dan nanti estrogennya juga akan semakin berkurang dan insya Allah tidak akan perdarahan. Mungkin satu yang dicermati adalah hasil kuretasenya tidak ada atipik, ya. Kemudian ada atipik pun disampaikan Dr. Pujo tadi bahwa itu kan bukan suatu precancer ya, hanya kemungkinan ke arah sana jadi lebih besar. Jadi bukan suatu ada namanya endometrial intraepithelial neoplasia ya. Jadi itu bukan endometrial intraepithelial neoplasia. Jadi mungkin karena begini, pasien itu juga jadi panik kalau kita bicara yang menakutkan, malah pengen di histerektomi lah. Yang jadi masalah sekarang ya kalau histerektominya aman pada usia-usia segini, kalau ada penyakit yang lain mungkin kita evaluasi dulu lah kalau saya, Dok, kalau tidak ada perdarahan, karena ini mungkin dikuretase sekali insya Allah berhenti. Itu, Dok. Baik, terima kasih. Ya, sekali lagi analisis juga perlu ya. Jangan-jangan kita tahu bahwa progesteron ini kan sudah orang semuanya tahu bahwa kalau perdarahan dikasih progesteron. Nah, mungkin pasien-pasien seperti itu sebelumnya pernah mendapatkan pengobatan progesteron dari luar sebelum ke kita. Jadi sekali lagi analisis ini penting untuk terus kita lakukan. Saya simpel saja, kalau seperti ini tergantung pasiennya kira-kira inginnya seperti apa. Kalau tidak mengarah ke sesuatu yang atipik, kadang-kadang dengan pemberian pil KB aja sudah cukup bagus. Apalagi kalau pasien kadang-kadang masih ingin merasakan menstruasi. Ya. Ada orang yang seperti itu. Dan rasanya dengan pil KB apapun, itu saya kira jarang sekali yang membuat endometriumnya itu tebal. Justru pada pengobatan pil KB, endometriumnya malah tipis karena endometriumnya hanya tumbuh karena efek
estrogen maupun progesteron yang ada di dalam pil KB tersebut. Ya. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Dokter Edi dan Dokter Bismarck, ini waktunya sepertinya sudah lewat ya, 16.31. Terasa, Dok. Kita dibatasi sampai 16.30 ya, Dokter Koiron ya. Ya, waktu kita sampai 16.30. Masih cukup banyak pertanyaan. Ya, mungkin nanti ada seri yang berikutnya kita bicara lagi yang lebih gayeng, lebih lebih bermanfaat tentang hiperplasia endometrium. Baik, saya kira karena keterbatasan waktu, janjinya Pak Ketua tadi 1 jam saja, ya. Karena kalau sudah lewat 1 jam mungkin sudah membosankan. Jadi mungkin kita nanti ketemu minggu depan dengan topik yang lain. Tetapi bukan tidak mungkin nanti diangkat kembali topik-topik tentang hiperplasia endometrium yang masih banyak. Dan kalau boleh mengusulkan barangkali ya kita mempunyai semacam di hoki mungkin ada semacam tempat untuk bertanya dan dijawab. Jadi ada semacam itu, tidak harus melalui webinar ini. Saya kira bagus sekali kalau ada semacam posko yang untuk teman-teman yang ingin berbagi seperti ini. Baik, sebelum saya serahkan kembali dan saya akhiri, saya serahkan kembali ke Dr. Khairunisa. Jadi terima kasih kepada Dr. Edi dan Dr. Bismarck. Intinya bahwa hiperplasia endometrium ini cukup sering, ya. Kemudian kita harus cukup berhati-hati, tetapi tentunya bukan menakut-nakuti. Dan kalau apapun sampai harus melakukan tindakan yang paling ekstrim, katakanlah harus hysterektomi, itu kita harus menjelaskan betul kepada pasien kenapa harus dilakukan ini, apa risikonya, dan sebagainya. Dan sekali lagi bahwa komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga, komunikasi itu dalam bentuk anamnesis yang baik tentunya, termasuk riwayat, pengobatan, dan sebagainya. Kemudian pemeriksaan fisik, diagnostik yang sederhana, ya, lihat berat badan, gemuk, ada kumisnya, ada jerawatnya. Kemudian hati-hati juga pada yang nona. Jadi cukup banyak juga. Nah, kadang-kadang kasus-kasus seperti ini memang sering terjadi pada yang paritasnya rendah atau tidak menikah. Dan ya ini semuanya dimulai dengan masalah hormonal. Ya, nggak punya anak. Kalau yang sudah menikah, nggak punya anak, atau orang-orang yang belum menikah. Ya, ini juga kita harus berhati-hati. Kemudian ada diabetes, ada hipertensi. Ya. Dan kalau memungkinkan pemeriksaan ginekologi, ya tentunya untuk orang-orang yang sudah. Tapi bukan tidak mungkin kalau misalnya terpaksa kita harus melakukan tindakan, katakanlah diagnostik untuk uret dan sebagainya, yang nona pun kita juga terpaksa harus melakukan, tentunya dengan inform consent yang benar dan hati-hati. Pengobatan banyak pilihan saya kira, dan semuanya tidak seperti orang panas diobati langsung sembuh, tetapi butuh waktu dan butuh pendidikan yang baik tentang pengobatan. Jangan sampai terus diputusi sendiri. Apalagi kalau pasien bosan minum obat terus, belum lagi ada efek samping yang tidak nyaman, dan belum lagi mungkin harus beli sendiri, harganya mahal dan sebagainya. Baik, saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Edi dan Dr. Bismarck, dan kepada para peserta yang luar biasa, cukup banyak, 277. Mohon maaf kalau mungkin tidak bisa memuaskan semua pertanyaan tadi. Jawabannya mungkin kurang memuaskan, tetapi bagus sekali acara ini, dan mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya masih bisa ditampung oleh tim dari Hoki untuk kita respon dengan baik kepada seluruh peserta. Terima kasih, dan saya serahkan kepada Dr. Khairunisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baiklah, memang tampaknya tema sore ini sangat menarik dengan tingginya jumlah partisipan dan pertanyaan yang masuk. Tentunya banyak informasi yang kita dapatkan lebih jauh lagi tentang hiperplasia endometrium. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita, Dr. Edi Wibowo, Dr. Bismarck, dan tentunya moderator kita, Dr. Pujo. Namun tidak terasa memang 1 jam kita sudah berbincang-bincang, tibalah kita pada akhir acara. Semoga materi kita sore ini membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali AXHOGI Series 9 dengan tema kemoterapi pada gestational trophoblastic neoplasia. Pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta AXHOGI. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung dan sampai ketemu di AXHOGI series ke-9. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur Terima nuwun, kasih. Dokter.